teman pemilih, selamat datang di podcast KPU Kabupaten Pacitan. Kali ini kita memasuki episode yang ke-21 bersama saya Brilian Triwuryandika. Teman pemilih, pernah nggak sih kepo pengurus partai ini siapa saja ya? Atau anggota partai politik itu siapa saja ya? Lalu muncul pertanyaan lain, bisa nggak ya mengecek apakah nama kita terdaftar sebagai anggota partai politik? Nah, rasa penasaran itu akan kita bahas hari ini di podcast KPU Kabupaten Pacitan dengan tema Sipol Akurat Pemilu Bermartabat. Saya Brilian Triwuryandika dan di sini sudah hadir bersama saya Mas Haidar dan Mbak Trisia. Ya, Mas Haidar dan Mbak Trisia, gimana kabarnya hari ini? alhamdulillah baik Mbak Prilly, sehat. Alhamdulillah baik Mbak. Terima kasih ya sudah mengundang kami ke acara podcast hari ini. Ya, sebelum kita masuk ke pembahasan utama, saya ingin kenalan terlebih dahulu dengan narasumber kita, Mas Haidar dan Mbak Trisia, yang sama-sama bertugas di subbagian teknis penyelenggaraan pemilu dan hukum. Nah, kalau berbicara soal partai politik, biasanya Mas Haidar dan Mbak Trisia juga sering ikut terlibat dalam prosesnya ya. Ya, Kira-kira tentu. boleh diceritakan nggak kesehariannya itu apa saja yang dikerjakan di KPU Kabupaten Pacitan? Dari saya dulu ya. Ya, monggo, Mas. Saya sama Mbak Tresia hari ini memang berada di subbagian teknis dan hukum yang salah satu tanggung jawabnya itu proses administrasi dan dokumentasi kegiatan administrasi partai politik. Nah, kegiatan administrasi partai politik itu variatif ya, ada beraneka ragam. Salah satunya itu proses untuk administrasi di aplikasi Sipol. Dari saya sih gambarannya lebih ke operatornya. Kalau dari Mbak Tresia mungkin dari segi administrasinya. Berarti kalau Mas Haidar ini lebih banyak menangani pengelolaan sipol ya. Bagaimana dengan Mbak Trisia? Apa juga berkaitan dengan pengelolaan data partai politik atau ada fokus tugas yang berbeda di KPU Kabupaten Pacitan? Kalau dari saya sendiri kurang lebihnya sama Mbak. Tapi kalau saya itu posisinya membantu Mas Haidar. Jadi kalau saya itu di bagian administrasi partai politik dari sisi teknis penyelenggaraan. Dalam kesehariannya saya ikut mendampingi koordinasi ke operator, partai politik, terus yang menangani hal-hal yang berkaitan dengan informasi ke masyarakat. Ya. Jadi meskipun peran kami agak beda ya, tapi kami saling mendukung satu sama lain. Menarik sekali Mbak Trisia. Berarti Mas Haidar dan Mbak Trisia ini sama-sama terlibat dalam pengelolaan administrasi partai politik ya. Iya. Hanya saja dengan peran yang saling melengkapi. Tidak heran kalau keduanya sangat akrab dengan sipol. Sebelum masuk lebih jauh, kalau dijelaskan dengan bahasa sederhana nih Mas, sipol itu apa dan mengapa sistem sipol itu sangat penting dalam pengelolaan data partai politik? Kalau bahasa sederhananya, sebelum ke bahasa sederhananya mungkin dari akronimnya dulu. SIPOL itu akronim dari Sistem Informasi Partai Politik. Nah, kalau bahasa sederhananya, SIPOL itu ibarat bank data, di mana dalam SIPOL itu memuat seluruh data dan dokumen administrasi dari segala partai politik, baik peserta pemilu maupun non peserta pemilu. Begitu. Untuk gambaran umum, intinya gambaran sederhananya. Intinya sipol itu ibarat bank datanya partai politik. Berarti bisa dipahami bahwa sipol bukan sekedar tempat menyimpan data ya Mas, tetapi juga menjadi sarana untuk memastikan data partai politik tetap tertib, akurat, dan selalu diperbarui. Nah, kalau dari sisi masyarakat sendiri nih Mas, mungkin muncul pertanyaan, Ya. apakah informasi tersebut hanya bisa diakses oleh KPU atau partai politik, atau masyarakat juga bisa mengetahuinya? Oke. Dari saya dulu, kalau hal ini nanti teknisnya lebih banyak ke Mbak Tresia, tapi secara umum sipol itu hanya bisa diakses oleh teman-teman KPU dan partai politik tertentu. Partai politik tertentu maksudnya sipol partai A hanya bisa diakses oleh partai A tersebut. Begitu juga sebaliknya. Nah, sedangkan yang menjadi pertanyaan adalah, loh, kalau seperti itu apakah masyarakat tidak bisa melihat atau apakah masyarakat tidak bisa mengetahui atau mengawasi terkait proses verifikasi administrasi dan data-data partai politik? Bisa, dikarenakan outputnya nanti masuk
di infopemilu.kpu.go.id Gitu. Berarti Sipol ini bukan hanya menjadi sarana pengelolaan data bagi KPU dan partai politik ya Mas, tapi juga mendukung keterbukaan informasi kepada masyarakat. Jadi masyarakat pun dapat mengakses informasi kepartaian melalui portal Info Pemilu. Iya, betul. Iya. Nah, teman pemilih, setelah mengenal apa itu Sipol, sekarang kita masuk ke bagian yang menurut saya juga sangat menarik nih Mas. Tadi kita sudah mendengar bahwa data di dalam Sipol terus diperbarui agar tetap akurat. Nah, pertanyaannya, kenapa sih keakuratan data ini begitu penting? Bayangkan kalau suatu hari ada teman yang berkata, coba cek nikmu deh, gitu. Siapa tahu terdaftar sebagai partai politik, mungkin sebagian dari kita langsung berpikir, loh memang bisa dicek sendiri, seperti itu. Lalu bagaimana KPU memastikan agar data yang dikelola melalui Sipol benar-benar tetap akurat dan data apa saja yang menjadi fokus dalam proses pemutakhiran itu, Mas Haidar? Oke. Pertama ya, kalau saya tangkap tadi ada dua arah pertanyaan dari Mbak Brili. Yang pertama mengenai bagaimana sih masyarakat bisa mengetahui apakah data NIK-nya mereka itu digunakan atau tidak oleh partai politik. Itu terkait helpdesk. Terus yang kedua terkait tema kita Sipol akurat. Nah, seberapa penting Sipol itu harus kita akuratkan? Tentu Sipol itu akurasinya harus sangat akurat, dikarenakan Sipol itu adalah isinya dari data-datanya partai politik, yang mana para partai politik itu adalah calon-calon peserta pemilu besok tahun-tahun selanjutnya. Kemudian selain menjadi peran sentral untuk jadi proses administrasi dan verifikasi, Sipol juga bisa digunakan sebagai helpdesk Sipol juga bisa digunakan bahan komunikasi dan konsultasi dengan partai politik, seperti dari LO maupun admin dari masing-masing partai politik. Begitu dari helpdesk Sipol. Untuk helpdesknya yang pengecekan NIK, mungkin Mbak Tresia ada penambahan. Nah, kalau untuk pengecekan NIK itu bisa dilakukan di portal Info Pemilu. Jadi teman-teman bisa ya, nanti kalau misal mau cek NIK-nya langsung aja masuk ke portal Info Pemilu. Nah, di sana bisa nih, misal langsung aja masukin NIK-nya di fitur, kalau nggak salah itu di fitur namanya cek anggota dan pengurus partai politik. Nanti langsung aja masuk ke fitur itu, terus masukin NIK kalian, langsung aja dicek apakah masuk atau enggak. Nanti kalau semisal masuk, maksud saya nanti kalau semisal namanya tercatut, bisa langsung di screenshot aja, terus nanti bisa melakukan pengaduan, bisa lewat portal Info Pemilu juga atau bisa langsung datang ke kantor KPU. Sedikit menambahkan Mbak Bril, tadi soal keakuratan saya agak lupa. Salah satu proses atau hal yang perlu kami lakukan dalam proses akurasi adalah melakukan pemutakhiran data partai politik. Yang mana pemutakhiran data partai politik oleh KPU itu dilakukan minimal 1 tahun 2 kali, di bulan Juni dan di bulan Desember. Yang mana kan ibarat data begini, muatan dari pemutakhiran data partai politik itu kan ada 4 hal. Yang pertama dari kepengurusannya, kedua dari keterwakilan perempuan, yang ketiga dari keanggotaan, dan yang terakhir dari domisili kantor. Khusus dari keempat data ini tentu data itu kan bergerak. Kadang ada yang jadi anggota tahun ini, tahun besok enggak, atau kadang tahun ini belum jadi anggota, tahun depannya jadi anggota. Jadi kan data terus bergerak. Oleh karena itu, KPU memfasilitasi teman-teman partai politik untuk melakukan pemutakhiran data partai politik di bulan Juni dan Desember atau di per semester di tiap tahunnya. Oh, berarti memang ada data-data tertentu ya Mas yang menjadi perhatian dalam proses pemutakhiran itu ya. Nah, data apa saja sih yang diperbarui? Baik, untuk data-datanya tadi yang pertama yang jelas adalah kepengurusan. Karena menjadi wajib bagi partai politik, ibarat organisasi harus ada pengurusnya. Terus yang kedua ada keterwakilan perempuan, yang mana keterwakilan perempuan ini menjadi syarat wajib dari pemerintah untuk partai politik. Dan yang ketiga adalah keanggotaan, di mana anggotanya juga
harus disampaikan atau dicantumkan dalam sipol, dan yang terakhir adalah domisili kantor di masing-masing partai politik tersebut. Berarti keempat data tersebut memang terus diperbarui agar informasi yang tersimpan di sipol itu tetap akurat dan dapat dipertanggungjawabkan gitu ya, Mas? Betul. Oke, nah kita masuk ke salah satu yang mungkin paling dekat dengan masyarakat, yaitu data keanggotaan partai politik. Mungkin ada masyarakat yang bertanya-tanya nih, Mbak, apakah saya bisa mengecek sendiri nama saya yang terdaftar sebagai anggota partai politik? Seperti itu. Nah, iya, kalau itu bisa ya Mbak Pri. Jadi Iya. bisa langsung ngecek langsung di portal, namanya itu Info Pemilu atau infopemilu.kpu.go.id. Langsung aja nanti dicek di sana. Nah, itu tuh ada di fitur yang namanya cek anggota dan pengurus partai politik. Nanti kalau semisal ada nih masyarakat atau teman pemilih yang namanya tercatut, bisa langsung di screenshot. Terus nanti bisa melakukan pengaduan lewat Info Pemilu juga, atau langsung datang ke kantor KPU yang terdekat, membawa screenshotnya beserta KTP. Nah, nanti waktu sudah di kantor, nanti dia akan diminta untuk mengisi formulir pengaduan masyarakat. Nah, nanti dari situ nanti akan diproses, dicek apakah benar pernah mengikuti atau nggak pernah mengikuti. Kalau semisal memang terbukti tidak pernah mengikuti, itu nanti akan bisa diproses untuk pencabutannya. Tapi yang bisa memproses itu cuma partai politiknya aja. Jadi KPU itu nggak punya kewenangan di situ. Nah, ini penting sekali teman pemilih. Jadi kalau merasa tidak pernah menjadi anggota partai politik, tidak perlu panik ya. Yang penting cek dulu melalui Info Pemilu KPU. Jika ada data yang tidak sesuai, masyarakat bisa menyampaikan tanggapan atau sanggahan. KPU akan melakukan klarifikasi bersama pihak terkait. Artinya masyarakat memiliki hak untuk memastikan data dirinya benar. Ya, betul Mbak Trisia, Betul seperti sekali. itu ya. Oh iya, saya juga mau menambahkan ya Iya, Mbak boleh, Pria. Nah, boleh. di KPU sendiri, khususnya di KPU Pacitan, itu juga menyediakan layanan namanya pengaduan masyarakat. Nah, buat masyarakat atau teman pemilih yang mau bisa memanfaatkan itu, semisal ingin menyampaikan aduannya. Nah, jadi jangan ragu ya buat teman pemilih untuk memanfaatkannya. Nanti minta tolong ya Bri buat linknya nanti dicantumkan di. Nah, biar lebih mudah nanti editor nanti mohon dibantu menampilkan tautan layanan pengaduan masyarakat KPU Kabupaten Pacitan pada tayangan podcast kali ini ya, agar teman pemilih dapat mengaksesnya dengan lebih mudah. Oke, teman pemilih, dari pembahasan kita hari ini kita jadi tahu bahwa keakuratan data bukan sekedar persoalan administrasi. Nah, mungkin masih ada yang bertanya, memangnya sepenting itu ya data di sipol harus akurat? Padahal data yang akurat bukan hanya membantu KPU dalam menjalankan tugasnya, tapi juga menjadi salah satu fondasi agar penyelenggaraan pemilu berlangsung secara transparan dan dipercaya masyarakat. Kalau begitu, apabila data yang dikelola melalui sipol tidak akurat, apakah hal itu dapat berdampak pada proses penyelenggaraan pemilu, Mas Haidar? Tentu sangat berdampak, dan kami rasa dampak atau pengaruhnya ya tentu sangat besar. Jadi kalau tadi pengibaratan sipol itu adalah bank data, selain bank data, sipol juga merupakan gerbang awal untuk memilah dan memilih para calon-calon peserta pemilu. Ketika di gerbang awal atau di sipolnya itu ada data-data yang tidak terakurasikan dengan baik atau tidak terverifikasikan dengan baik, tentu proses pemilu ke depannya juga kurang baik. Seperti itu. Ibarat, jadi kalau di awal tadi itu sipol sebagai bank data, kalau boleh menambahkan sipol juga sebagai gerbangnya proses pemilu. Berarti kualitas penyelenggaraan pemilu juga berawal dari kualitas data yang dikelola ya, Mas. Betul. Nah, supaya data itu tetap terjaga kualitasnya, tentu dibutuhkan kerjasama dari banyak pihak. Kalau ada admin atau operator partai politik yang mengalami kendala saat menggunakan sipol, apa yang dilakukan di KPU Kabupaten Pacitan, Mas Haidar? Ya. Mbak Trisia juga boleh menambahkan? Iya, saya lebih menegaskan mungkin. Jadi helpdesk sipol itu kami bagi menjadi dua, yakni helpdesk sipol dari teman-teman partai politik
biasanya itu saya. Dan yang kedua itu helpdesk Sipol dari para teman-teman pemilih yang namanya tercatat di Sipol. Yang pertama untuk helpdesk Sipol dari teman-teman partai politik, tentunya di aplikasi apapun itu pasti ada namanya kendala-kendala teknis atau pengetahuan-pengetahuan yang belum terpahami dengan baik atau tersampaikan dengan baik. Nah, di sini di KPU kami juga memfasilitasi bagi teman-teman LO, admin atau operator di masing-masing partai politik jika mengalami kendala terkait operasian Sipol, bisa melakukan konsultasi by WA, by phone ataupun secara langsung ke kantor KPU Kabupaten Pacitan. Seperti itu. Nah, Mbak, saya izin menambahkan Iya, ya. boleh Nah, Mbak kalau Tricia. ini dari sisi yang masyarakat, selain tadi ada pengaduan dari, kan kita KPU Kabupaten Pacitan membuat layan pengaduan. Nah, selain ke situ, masyarakat juga bisa langsung datang ke kantor di jam kerja tentunya. Nah, itu nanti juga akan kita bantu. Nah, selain dua itu juga bisa melalui portal info pemilu juga. Jadi, semisal mau ada pengaduan terkait masalah partai politik bisa Langsung menggunakan ke 3 iya. kesempatan itu. Oke, menarik sekali. Jadi bukan hanya memastikan datanya akurat, tetapi KPU juga mendampingi prosesnya agar berjalan dengan baik. Nah, satu hal lagi yang juga penting, data yang dikelola melalui Sipol tentu harus bisa dipertanggungjawabkan. Mas Haidar, bagaimana sistem ini mendukung fungsi pengawasan dalam proses pemutakhiran data partai politik itu sendiri? Baik, secara output tadi sudah kami sampaikan bahwasanya apapun hasil dari proses administrasi dan verifikasi Sipol nanti akan muncul di info pemilu. Itu sebagai bentuk pengawasan dari masyarakat secara umum. Kemudian selain itu KPU juga berdampingan dengan salah satu penyelenggara pemilu yaitu Bawaslu juga dapat KPU memberikan menu viewer bagi teman-teman Bawaslu untuk juga ikut mengamati proses dan pemberlakuan Sipol itu seperti apa. Jadi teman-teman Bawaslu juga bisa mengamati atau melihat prosesnya yang ada di Sipol. Berarti pengawasan juga didukung melalui sistem ya. Kalau untuk teman pemilih dan masyarakat sendiri, bagaimana? Apakah masyarakat juga bisa melihat informasi yang berkaitan dengan data partai politik? Boleh dijelaskan, Mbak Trisia? Nah, buat masyarakat atau teman pemilih itu pada umumnya memang tidak bisa mengakses aplikasi Sipol. Nah, tapi masyarakat itu bisa mengakses portal info pemilu. Nah, jadi kalau semisal apa ya Mbak ya namanya ya? Kalau mau melakukan pengawasannya atau Hasil pemutakhiran, nah cek itu keanggotaan, itu semuanya ada outputnya di di info info pemilu. pemilu. Jadi buat masyarakat silahkan akses ke sana gitu Mbak. Oke, tidak terasa kita sudah sampai di penghujung podcast. Hari ini kita belajar bahwa Sipol bukan sekedar aplikasi, tetapi sistem yang membantu. Yang pertama yaitu data partai politik tetap tertib, yang kedua informasi lebih transparan, dan yang ketiga ada hak masyarakat tetap terlindungi. Sebelum kita akhiri podcast kali ini, saya ingin meminta pesan sekaligus harapan dari Mas Haidar dan juga Mbak Trisia. Apa yang ingin disampaikan kepada rekan-rekan penyelenggara pemilu, partai politik, dan juga teman pemilih demi terciptanya demokrasi yang kondusif dan bermartabat, khususnya di KPU Kabupaten Pacitan? Untuk rekan-rekan penyelenggara pemilu, mari kita terus jaga profesionalisme, integritas, serta ketelitian dalam setiap tahapan, baik di tahapan pemilu maupun non-tahapan pemilu. Sekecil apapun data yang kita kelola nanti, pasti akan memiliki arti-arti penting bagi kualitas penyelenggaraan pemilu. Nah, kemudian untuk teman-teman partai politik, kami juga berharap teman-teman partai politik senantiasa menyampaikan data yang benar, lengkap, serta selalu melakukan pemutakhiran data sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Dan apabila dari teman-teman partai politik mengalami kendala terkait teknis pengoperasian Sipol, KPU Kabupaten Pacitan memfasilitasi pelayanan terkait kendala-kendala tersebut. Nah, dan untuk masyarakat dan juga teman pemilih, kami mengajak untuk semuanya agar tidak perlu ragu untuk memanfaatkan layanan yang telah disediakan oleh KPU, termasuk melakukan pengecekan informasi melalui portal info pemilu
www.kpu.go.id apabila diperlukan dan apabila ada data yang tidak sesuai, jangan ragu untuk menyampaikan melalui mekanisme yang telah disediakan. Oke, terima kasih kepada Mas Haidar dan Mbak Trisia atas perbincangan Sama-sama yang Mbak sangat Dri. menarik. Dan terima kasih juga kepada seluruh teman pemilih yang sudah menyimak podcast KPU Kabupaten Pacitan. Saya Brilian Triwuryandika pamit undur diri. Sampai jumpa di episode berikutnya. Salam KPU melayani. Salam KPU melayani.